Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Falaki dari Prodi PAI semester 3. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai prinsip-prinsip pengembangan kurikulum PAI. Langsung saja kepada pembahasannya. Kurikulum merupakan kunci pendidikan dikarenakan di dalam kurikulum berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pendidikan yang akhirnya nanti akan menemukan macam dan kualifikasi lulusan dari suatu lembaga pendidikan, yang mana kurikulum merupakan cara untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik. Dalam kurikulum terdapat rencana, tata cara pelaksanaan pendidikan baik dalam lingkup sekolah, daerah, wilayah maupun nasional. Kemudian dalam prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, prinsip merupakan arah yang harus diikuti dan dituju dalam melakukan proses pengajaran dan pendidikan. Dalam sebuah pengembangan kurikulum ada dua prinsip yang terdapat dalamnya. Ada prinsip umum dan prinsip khusus. Yang pertama, prinsip umum pengembangan kurikulum PAI. Prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah sebuah kesesuaian, kecocokan, keserasian, keselarasan dengan tuntunan kebutuhan kehidupan masyarakat, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kurikulum hendaknya sesuai dengan harapan semua pihak, sekolah, siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Relevansi kurikulum adalah kurikulum yang berguna bagi kehidupan, meliputi lingkungan hidup murid, lingkungan masa depan, dan lingkungan dunia kerja. Yang pertama, lingkungan hidup murid. Kurikulum hendaknya ada relevansinya dengan kehidupan murid, sesuai dengan kedudukan dan fungsinya di tengah masyarakat baik sebagai individu maupun sosial, sesuai dengan tingkat perkembangan psikisnya. Yang kedua, lingkungan masa depan. Kurikulum hendaknya bermanfaat untuk masa depan murid maupun masyarakat. Kurikulum dianggap tidak relevan bila isinya tidak ada jaminan perbaikan kehidupan di masa yang akan datang, terutama masa depan murid itu sendiri. Yang ketiga, lingkungan dunia kerja. Kurikulum harus sesuai ada keserasian dengan dunia kerja. Masyarakat sebagai user produk pendidikan hendaknya juga memberikan masukan SDM yang seperti apa yang dibutuhkan dunia kerja sesuai tuntunan lokal maupun global. Dua macam prinsip relevansi, yaitu relevansi internal, keterpaduan antara komponen-komponen kurikulum, tujuan, isi, proses, penyampaian, dan penilaian. Yang kedua, relevansi eksternal, komponen-komponen kurikulum relevan dengan tuntutan dan kebutuhan zaman. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas. Kurikulum hendak memiliki sifat lentur atau fleksibel. Suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak. Prinsip fleksibilitas menunjukkan bahwa kurikulum tidak kaku. Hal ini berarti di dalam penyelenggaraan proses dan program pendidikan harus diperhatikan kondisi perbedaan yang ada dalam diri peserta didik. Dalam kurikulum, fleksibilitas dapat dibagi menjadi dua macam, yakni yang pertama, fleksibilitas dalam memilih program pendidikan. Maksudnya adalah bentuk pengadaan program-program pilihan yang dapat berbentuk jurusan, program spesialisasi, atau program-program pendidikan keterampilan yang dapat dipilih murid berdasarkan kemampuan dan keahliannya. Yang kedua, fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran. Maksudnya adalah dalam bentuk memberikan kesempatan kepada para pendidik dalam mengembangkan sendiri program pengajaran yang berpatok dalam tujuan dan pengajaran dalam kurikulum yang masih bersifat umum. Yang ketiga, selanjutnya, prinsip menyeluruh atau universal. Pada tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum, kalau tujuannya harus meliputi segala aspek pribadi anak didik yang berguna untuk memperbaiki pribadi mereka dengan jalan membina akidah, akal, dan jasmaninya. Begitu juga anak didik harus bermanfaat bagi masyarakat dalam pengembangan spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik, termasuk ilmu-ilmu agama, bahasa, kemanusiaan, fisik, praktis, profesional, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prinsip praktis. Prinsip praktis yaitu desain pengembangan kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat sederhana dan biaya yang murah. Berbagai keterbatasan yang dimiliki waktu, biaya, alat, serta personalia
Kurikulum disusun mempertimbangkan tingkat kepraktisannya dalam rangka implementasi kurikulum tersebut. Dalam artian, kurikulum bukan hanya harus ideal tetapi juga harus praktis agar mudah digunakan dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan sehari-hari. Praktis dalam artian kurikulum mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, biaya murah, efisien, dan efektivitas. Bila suatu kurikulum yang dilakukan bagus dan idealnya menurut keahlian-keahliannya, peralatan-peralatan yang sangat khusus dan mahal biayanya, maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar untuk dilaksanakan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Suatu kurikulum selalu dilaksanakan dalam keterbatasan, baik itu keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, fasilitas atau alat-alat maupun personalia. Dengan demikian, suatu desain kurikulum bukan hanya harus ideal tapi juga harus praktis atau mudah. Yang selanjutnya, prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas maksudnya dalam pendidikan sejauh mana rencana yang diinginkan dalam pendidikan tercapai dan terlaksana. Di dalam pendidikan, prinsip ini bisa diukur dari segi efektivitas mengajar dan belajar. Dalam pendidikan, prinsip ini bisa diukur dari efektivitas mengajar guru, efektivitas anak didik dalam belajar, dan bisa mempraktekkan hasil belajarnya. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.